Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan atresia ani pada anak. Etiologi dari atresia ani yaitu karena kegagalan pembentukan septum urorektal secara komplit karena gangguan pertumbuhan, fusi, atau pembentukan anus dari tonjolan embrionik. Putusnya saluran pencernaan dari atas dengan dubur sehingga bayi lahir tanpa lubang anus. Adanya gangguan organogenesis dalam kandungan penyebab atresia ani karena ada kegagalan pertumbuhan saat bayi dalam kandungan berusia 12 minggu atau 3 bulan. Kelainan bawaan anus umumnya tidak ada kelainan rektum, sfinkter, dan otot dasar panggul. Namun demikian, pada agenesis anus, sfinkter internal mungkin tidak memadai. Nah, berikut adalah pathway atau WOC dari atresia ani pada anak. Atresia ani disebabkan oleh gangguan pertumbuhan, fusi, pembentukan anus, dan tonjolan embrionik. Pada kasus ini, anak tidak dapat mengeluarkan feses, sehingga feses menumpuk menyebabkan peningkatan tekanan intraabdominal, lalu dilakukan operasi anoplastis, dan terjadi ansietas. Dan juga ada pun perubahan defekasi, yaitu berupa pengeluaran tak terkontrol dan iritasi mukosa sehingga menyebabkan masalah keperawatan resiko gangguan integritas kulit. Nah, akibat perubahan defekasi itu sendiri yaitu menimbulkan trauma jaringan, perawatan tidak adekuat, sehingga menimbulkan resiko infeksi. Trauma jaringan dapat menimbulkan abnormalitas sfinkter rektal dan menyebabkan masalah keperawatan inkontinensia fekal dan gangguan rasa nyaman. Atresia ani disebabkan oleh fistel retrovaginal, feses masuk ke uretra, sehingga mikroorganisme masuk ke saluran kemih, terjadi disurea, lalu menimbulkan gangguan rasa nyaman, dan menimbulkan masalah keperawatan gangguan eliminasi urin serta nyeri. Selanjutnya, terjadi penumpukan feses tadi, akibatnya reabsorpsi sisa metabolisme olah tubuh, sehingga terjadi keracunan, mual dan muntah, dan terjadi defisit nutrisi. Diagnosa keperawatan yang muncul yaitu yang pertama, gangguan eliminasi urin berhubungan dengan obstruksi anatomik disurea. Yang kedua, inkontinensial fekal berhubungan dengan abnormalitas sfinkter rektal. Yang ketiga, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Yang keempat, resiko gangguan integritas kulit berhubungan dengan kolostomi. Yang kelima, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala terkait penyakit, disurea, trauma jaringan, postoperasi. Yang keenam, resiko infeksi berhubungan perawatan tidak adekuat, trauma jaringan postoperasi. Yang ketujuh, ansietas berhubungan dengan pembedahan dan mempunyai anak yang tidak sempurna. Di sini ada pun aspeknya yaitu diagnosa yang pertama yang diambil yaitu inkontinensia fekal berhubungan dengan abnormalitas sfinkter rektal. Luaran yang timbul yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka inkontinensia fekal membaik dengan kriteria hasil. Pertama, pengontrolan pengeluaran feses cukup meningkat. Yang kedua, defekasi cukup membaik sehingga mendapatkan skor 4. Yang ketiga, kondisi kulit perianal sedang mendapatkan skor 3. Yang keempat, frekuensi buang air besar sedang mendapat skor 3.
Selanjutnya, intervensi yang muncul yaitu yang pertama, latihan eliminasi fekal. Mengajarkan suatu kemampuan melatih usus untuk dievakuasi pada interval tertentu. Observasinya, monitor peristaltik usus secara teratur. Terapeutiknya, anjurkan waktu yang konsisten untuk buang air besar, berikan privasi, kenyamanan, dan posisi yang meningkat proses defekasi. Ubah program latihan eliminasi fekal jika perlu. Edukasinya, anjurkan mengkonsumsi makanan tertentu sesuai program atau hasil konsultasi. Anjurkan asupan cairan yang adekuat sesuai kebutuhan. Anjurkan olahraga sesuai toleransi. Kolaborasinya, kolaborasi penggunaan supositoria jika perlu. Nah, intervensi yang kedua, perawatan inkontinensia fekal mengidentifikasi dan merawat pasien yang mengalami pengeluaran feses secara involuntir atau tidak disadari. Observasinya, identifikasi penyebab inkontinensia fekal baik fisik maupun psikologis, misal gangguan saraf, motorik bawah, penurunan tonus otot, gangguan sfinkter rektum, diare kronis, gangguan kognitif, stres berlebihan. Selanjutnya, identifikasi perubahan frekuensi defekasi dan konsistensi feses. Selanjutnya, monitoring keadekuatan evakuasi feses. Monitoring diet dan kebutuhan cairan. Monitoring efek samping pemberian obat. Terapeutiknya yaitu berikan daerah perianal dengan sabun dan air. Jaga kebersihan tempat tidur dan pakaian. Laksanakan program latihan usus atau bowel training jika perlu. Berikan celana pelindung atau pembalut atau popok sesuai kebutuhan. Hindari makanan yang menyebabkan diare. Edukasi yang dapat dilakukan yaitu jelaskan definisi jenis inkontinensia, penyebab inkontinensia fekal. Selanjutnya, anjurkan mencatat karakteristik feses. Lalu kolaborasi yang dapat dilakukan yaitu pemberian obat diare, misal loperamide atau atropin. Lalu diagnosa yang kedua yang dapat diambil yaitu gangguan eliminasi urin berhubungan obstruksi anatomik atau dysurea. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka eliminasi urin membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, distensi kandung kemih cukup menurun dengan skor 4. Yang kedua, dysurea cukup menurun dengan skor 4. Yang ketiga, frekuensi BAK cukup membaik dengan skor 4. Yang terakhir, berkemih tidak tuntas cukup menurun dengan skor 4. Lalu intervensi yang dapat diambil yaitu yang pertama, dukungan perawatan diri BAK. Observasinya, identifikasi kebiasaan BAK sesuai usia, monitoring integritas kulit pasien. Terapi yang dapat dilakukan yaitu dukung penggunaan toilet secara konsisten, jaga privasi selama eliminasi, sediakan alat bantu, dan latih BAK sesuai jadwal. Edukasinya yaitu anjurkan BAK secara rutin, anjurkan ke kamar mandi atau toilet. Intervensi yang kedua yaitu manajemen eliminasi urin. Observasinya, identifikasi tanda dan gejala resistensi atau inkontinensia urin, identifikasi faktor yang menyebabkan retensi atau inkontinensia urin, monitor eliminasi urin. Terapeutiknya yaitu catat waktu-waktu berkemih, ambil sampel urin tengah atau midstream. Edukasi yang dapat dilakukan yaitu ajarkan tanda dan gejala infeksi saluran kemih, ajarkan mengukur asupan cairan dan haluaran urin, ajarkan mengambil urin tengah atau midstream, ajarkan mengenali tanda berkemih dan waktu yang tepat untuk berkemih, ajarkan terapi mobilitas penggunaan otot-otot panggul, ajarkan mengurangi minum menjelang tidur. Lalu kolaborasi yang dapat dilakukan yaitu kolaborasi pemberian obat supositoria uretra jika perlu. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.